Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Listiarini, owner dari CV Wilby dan yang terletak di daerah Kuok, Kampar, Riau. Pada awalnya kami membina petani-petani binaan yang ada di sekitar Riau karena mereka panen dalam jumlah yang besar, mereka tidak bisa memasarkan secara luas dengan kapasitas yang besar dari panenan mereka tidak bisa memasarkan secara luas dan panen yang secara besar itu mereka tidak bisa memasarkan. Akhirnya dari situlah timbul niatan kami untuk membantu para petani memasarkan madu itu secara besar dan secara luas. Dari pelan-pelan membina para petani, kami memberikan edukasi bagaimana cara pemanenan yang lestari. Di sini melimpah ruah di bumi sari madu ya, utamanya di sekitar Kampar, seluruh Riau. Kalau dulu itu sekitar 260 ton dalam satu bulan hasil madunya, dan mereka tidak bisa memasarkan semuanya. Akhirnya kami secara pelan-pelan membantu pemasaran madunya ke Jawa maupun ke Malaysia. Dari kelompok-kelompok tani tersebut setelah panen dikumpulkan, nanti kami mencari bayarnya. Di Jakarta waktu itu ada beberapa perusahaan yang tertarik dengan madu curah, dengan mereka diolah lagi dengan berbagai macam teknik ya, untuk diturunkan kadar air, untuk ditambahkan beberapa produk dari lebah juga untuk dipasarkan di seluruh Indonesia. Kalau yang ini yang premium Pak, jadi kami juga bukan hanya memproduksi madu saja ya yang sudah diturunkan kadar air, tapi kami juga memproduksi ini madu propolis, madu yang dicampur dengan propolis murni yang dari kelulut. Terus ini ada madu dengan ini madu superfood, ini mix, jadi lengkap kandungannya dari madu, royal jelly, bee pollen, propolis. Jadi 4 macam hasil lebah kami mix satukan jadikan ini produk namanya superfood. Terus ini juga ada yang madu royal jelly dalam kemasan seperti ini, dan ini yang bee pollen, tepung sari bunga, makanan anak lebah ya. Yang bee pollen inilah kandungan gizinya seperti ini, dia baik sekali untuk kesehatan tubuh, meningkatkan imun tubuh, mendetoksifikasi tubuh kita ya, dari nektarnya, nektar bunga. Ini kita produksi seperti ini. Ada juga kita produksi jam selai madu pollen. Satu botol yang apa? Yang ini 130. Memang waktu tahun 2000-an sebelum tahun 2000 sampai tahun 2000, sekitar tahun 2005 kan melimpah ruah hasil dari petani madunya itu. Tapi semakin ke depan ini kan alih fungsi lahan banyak sekali ya terjadi di mana-mana, terutamanya di seluruh Riau. Kemudian secara alami proses dari perkembangan koloni itu semakin berkurang secara drastis. Mungkin dari tahun 2000 sampai sekarang, 2000 katakanlah 100%, sekarang itu mungkin tinggal 30%-nya koloni lebah dan hasil panennya. Sabun, nanti kan ini yang sabun kayak iya, muka. Ya, untuk muka, untuk badan. Jadi ini sabun batang kan. Ini kan nanti gini Pak. Jadi dimasukkan sini, ya kan? Nah, ya. Nanti ini didorong. Sebetulnya kepengen pemasaran kayak di Turki, Arab Saudi, itu kan butuh ya yang sabun-sabun kesehatan ya, Malaysia. Cuma kita belum dapat bayarnya. Sebetulnya kami bisa produksi sekitar 5.000 bisa, 5.000 atau 10.000 dalam satu bulan. Kalau ada
pasarnya. Kendalanya pasarnya. Kami sebetulnya bisa memproduksi mau berapa Pak, kita kan siap, kita mitra binanya, kita peralatan ada, terus SDM-nya kami ada. Tinggal pasarnya itu yang jadi kendala UMKM kan. Kita pengen menjadi besar, tapi kalau pasarnya itu kita belum dapat untuk bayarnya kan percuma gitu kan. Kami masih pelan-pelan aja merayap, tapi adalah pasarnya cuma belum besar gitu kan. Kepengen juga kita harapannya kan bisa mamanya menambah lagi tenaga kerja untuk membuat produksi sabun, propolis secara kontinu. Kalau ini kan saya propolis sekali produksi bisa 25 kilo. 25 kilo itu jadi berapa ya? Sekitar mungkin 2.500 botol, Pak. 2.500 botol kali 100.000 lah katakannya. Udah berapa tuh, Pak? 250 juta kan? Itu kan bisa diproduksi dalam 2 hari, 3 hari, Pak. Kalau ada pasarnya. Kita bisa memproduksi satu bulan itu katakanlah 15 kali, 10 sampai 15 kali. Kalau ada pasarnya. Menurunnya produk lebah yang utamanya madu, kami berinovasi untuk bagaimana supaya mendapatkan produk dengan mutu yang bagus, yaitu kami mencampur ya atau menjadikan membuat produk formula dari madu itu, tapi tidak dengan campuran dari produk selain lebah. Jadi madu dicampur dengan madu propolis, dinamakan madu propolis. Ada madu royal jelly, madu bee pollen, ada juga madu superfood. Itu terdiri dari 4 macam hasil lebah yang dimix menjadikan satu produk yang dinamakan superfood itu. Jenis varian, kalau variannya mungkin sekitar ada 30-an ya. Kalau dari madu herbalnya ada 5 varian, madu formulanya ada 6, terus sabun madu ada 5. Terus dari situ kami bikin juga dengan beberapa kemasan, ada yang kemasan botol premium, ada botol kaca ya, dengan kemasan plastik maupun dengan dibuat saset, madu saset itu yang untuk memudahkan pengguna atau konsumen dimanapun berada bisa mengkonsumsi madu tersebut gitu. Ya, yang paling laku terjual ini madu hutan yang sudah ber-SNI, kadar air sekitar 18-20% 1 kilo. Formula itu sekitar 30%. Pasarnya ke Jawa, ke Riau, Sumatera. Ya, kami kan menerima panen dari petani itu kan berdasarkan pasaran ya. Pasaran kami mamanya lagi tinggi, kita bisa pesan mungkin 1 ton gitu kan dari madu. Dari itu pun saya bagi-bagi dari beberapa kelompok tani, pesanlah 200 kilo satu kelompok tani, yang ini 200 kilo atau 300 atau 500 gitu. Waktu awal-awal kami setelah Bapak pensiun, kami kan membuat usaha di sini karena sudah istilahnya usaha kami atau petani binaan kami kan di daerah sini banyak gitu. Kami juga membina masyarakat di sekitar sini untuk berbudidaya lebah kelulut atau lebah trigona. Karena budidaya lebah trigona itu sebetulnya tidak susah untuk dibudidayakan di sekitar kita gitu kan, apalagi masyarakat di sini kan punya kebun dan halaman yang luas. Sedangkan produk dari lebah-lebah kelulut itu dia bisa makan sampai 500 meter. Jadi katakanlah di rumah kita kurang makanannya, mereka bisa terbang ke sekitar lingkungannya, sekitar radius 500 meter untuk mendapatkan nektar untuk makanannya. Sebetulnya kami membebaskan ya dari masyarakat kita untuk enggak kita monopoli ya produknya, atau kita harus saya tampung atau apa. Kalau mereka seandainya mitra kita atau binaan kita bisa dia menjual sendiri dengan harga yang tinggi, dengan harga yang bagus, apa salahnya mereka ecerin dengan harga tinggi dibandingkan saya beli dalam kapasitas yang besar tapi dengan harga yang
biasanya harga partai kan pasti harganya lebih murah, karena kan nanti kita akan turunkan kadar airnya, kita akan perlakukan dengan produk yang lain. Pasti kalau dalam jumlah besar kan harganya kan pasti lebih rendah. Kalau seandainya masyarakat atau mitra bina kita bisa menjual sendiri dengan kapasitas dia, dengan relasi dia, bisa menjual dengan harga tinggi, kita nggak mau memonopoli istilahnya. Silahkan kalau kamu punya pasar sendiri gitu, silahkan.